Ya, bicara soal sejarah penerbangan Indonesia tidak bisa lepas dari maskapai kesayangan Sang Garuda Indonesia. Namun kabar maskapai nasional Garuda Indonesia yang terjerat berbagai persoalan dari utang hingga laporan kinerja yang buruk kian menyeruak. Opsi akan digantikannya maskapai plat merah tersebut dengan Pelita Air Service kian hangat jadi perbincangan. Apa sebetulnya yang membuat geliat bisnis maskapai pemerintah tersebut mandek dan berbagai langkah penyehatan selalu menemukan jalan buntu? Kami bahas dengan pengamat penerbangan Alvin Lee pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Alvin, apa kabar? Selamat pagi, sehat, terima kasih. Baik, Pak Alvin, ini berbagai persoalan ya, mulai dari rugi, kemudian utang, ada gugatan pilot juga, kemudian ada berbagai persoalan lain lah yang kemudian menyoroti maskapai plat merah Garuda Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah masih bisa diselamatkan? Ya, kalau secara bisnis murni sulit ya menyelamatkan Garuda, hutangnya sudah sangat besar, overdue, kemudian juga ya untuk membangun airline baru itu juga jauh lebih kecil daripada menginjeksi modal ke Garuda. Tapi kalau sebagai BUMN yang mengemban misi-misi pemerintah dan itu bobotnya cukup strategis, tentu saja pemerintah dapat berupaya menyelamatkan Garuda. Demikian. Tapi kalau kita bicara soal pemerintah sendiri, nampaknya juga suntikan dana untuk menyehatkan keuangan Garuda tidak kunjung turun, melihat laporan kinerjanya juga yang tidak kunjung membaik. Nampaknya apa sih sebetulnya dari model bisnis yang dikerjakan oleh Garuda saat ini? Kita ketahui Garuda Indonesia banyak mendapatkan penghargaan dari luar, tapi kenapa dengan kiprahnya yang cukup baik, begitu image-nya juga cukup baik di tengah penerbangan-penerbangan internasional lain ya di seluruh dunia, tapi Garuda Indonesia tidak bisa mencatatkan keuntungan, begitu performance yang baik? Iya, Garuda ini kan masalahnya ini bukan mendadak datang ya, tapi sudah menaun, bahkan mungkin sudah belasan tahun terakumulasi sehingga terjadilah apa yang kita lihat sekarang. Mulai dari pengadaan pesawat yang tidak tepat, pengadaan sewa pesawat yang terlalu mahal. Untuk diketahui rasio sewa pesawat terhadap pendapatan Garuda ini mencapai 24%. Ini hampir 10 kali dari rata-rata global. Yang kedua tertinggi adalah Airways yang hanya 8%, bandingkan itu. Jadi tidak masuk akal, plus budaya perusahaan yang boros, tidak efisien, ini membuat Garuda sulit bertahan. Demikian. Ada good governance juga yang disoroti ya terkait dengan masalah-masalah yang menimpa pejabat-pejabatnya mungkin dan lain-lain yang kemudian menambah citra buruk dari maskapai Garuda Indonesia. Jika digantikan dengan Pelita Air, Pak Alvin, apakah ini menjadi opsi terbaik melihat juga kinerja dari Pelita Air sendiri? Iya, saya cenderung memisahkan ya. Kalau pemerintah ini ingin mengembangkan Pelita Air, sah-sah saja, bahkan bagus, karena Pelita Air ini juga eksistensinya sudah lama sebagai perusahaan charter. Kalau memang kapasitas untuk masuk ke penerbangan berjadwal, kenapa tidak? Tapi kalau dikaitkan dengan Garuda, saya kira kurang tepat. Karena ya kalau Garuda ini memang kemudian pilot ditutup ya. Kalau tidak, bagaimana? Kan Pelita Air juga tetap harus berkembang. Kedua, di Pelita Air yang saat ini beroperasi sebagai perusahaan charter, pengoperasian jumlah pesawat dan helikopternya juga kecil, untuk ada berkembang mengisi ruang yang jika ditinggalkan Garuda, itu loncatannya terlalu jauh. Itu dari sistem kerja, infrastruktur perusahaan, jejaring kerja, pengalaman dari personilnya, membentuk corporate culture, budaya perusahaan itu juga penting, itu butuh waktu. Saya kira akan lebih tepat kalau Citylink ini yang sudah melayani penerbangan berjadwal, mengoperasikan pesawat juga puluhan, ini yang disiapkan untuk mengisi ruang Garuda berhenti beroperasi. Yang terbaik saat ini saya kira Citylink spin-off saja, saham Garuda di Citylink, di anak-anak perusahaan seperti GMF, Aero Catering Services, dan lain-lain, jual saja supaya perusahaan anak-anak perusahaan ini bisa tetap operasi dengan sehat, tidak terdampak masalah di Garuda. Oke, justru anak-anak perusahaan yang sekarang menjadi prioritas mungkin yang harus diselamatkan terkait dengan kinerja yang tidak cukup baik yang didapatkan oleh Garuda Indonesia. Pak Alvin, ini bicara soal anak perusahaan.
Citylink, low cost carrier aircraft gitu. Apakah kemudian kita melihat saat ini yang terjadi adalah LCC lebih banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia? Apakah kemudian persaingan antara full carrier dan juga low cost carrier ini menjadi suatu permasalahan juga Garuda Indonesia tidak mencapai catatan kinerja yang baik? Sebenarnya tidak juga ya, antara konsumen LCC dan full service itu berbeda, prioritasnya berbeda, ekspektasinya juga ternyata berbeda. Tetap ada pasar untuk full service carrier, dan saat ini sebenarnya Citylink ini perlu memperjelas apakah Citylink ini sebagai LCC atau sebagai full service carrier, karena harga tiket Citylink ini juga bersaing dengan maskapai lain yang full service carrier. Memang kalau dibanding dengan harga tiket Garuda hanya setengahnya, tapi pesaing swasta lainnya itu full service, harga tiketnya setara dengan Citylink. Ini yang Citylink juga perlu mewaspadai. Demikian. Tapi Pak Alvin, kalau kita bicara soal bisnis dari full service carrier Garuda Indonesia, apakah karena harus memegang kualitas seperti sebagai full service carrier ini, akhirnya kemudian Garuda Indonesia terpaksa untuk tadi melakukan langkah-langkah seperti menyewa pesawat terlalu besar, mungkin yang kemudian tidak efisien untuk kinerja perusahaan, atau sebetulnya apa sih, kita masih mencari sebetulnya benang merah yang menyebabkan Garuda Indonesia ini tidak bertahun-tahun tidak mencapai kinerja laporan keuangan yang baik? Iya, saya kira full service itu kan bukan berarti harus premium ya. Garuda ini ukuran Indonesia, harga tiketnya termasuk super premium, dan fasilitas-fasilitasnya juga terlalu banyak untuk direksi, komisaris, dan juga bagian eksekutif-eksekutifnya. Nah, hal-hal ini yang perlu diefisienkan, dirasionalisasi, agar pengalaman Garuda ini tidak kemudian nanti terulang di Citylink. Demikian. Pak Alvin, tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelum on air terkait dengan emosional, sentimental masyarakat Indonesia terhadap Garuda Indonesia, pesawat full service pertama yang ada di Indonesia. Begitu, apakah kemudian jika masyarakat Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap maskapai plat merah ini, kemudian pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan keuangan Garuda Indonesia dengan mungkin memberikan penyertaan modal agar bisa menutupi utang-utang atau membantu dalam pelunasan utang-utang terhadap leser-leser yang ada di luar negeri? Iya, saya dapat memahami ya, ada ikatan emosional antara konsumen penerbangan di Indonesia dengan Garuda. Saya sendiri pertama kali akan naik pesawat terbang itu juga dengan Garuda, mungkin tahun 364 itu ya. Sehingga selama 50 tahun lebih saya terbang bersama Garuda, otomatis itu ada ikatan emosional. Di dalam bisnis ini tentunya yang lebih dipentingkan adalah rasionalnya. Bisa saja nanti Garuda ini dijual namanya Garuda, tapi yang melanjutkan adalah pihak lain. Tapi untuk pemerintah mengeluarkan 70-an triliun ini juga, ini uang rakyat juga, tentunya harus dipertanggungjawabkan, dan saya yakin para pejabat, para menteri juga tidak mau di kemudian hari harus bertanggung jawab. Saya ingat ketika saya masih menjadi anggota Komisi 5 DPR, sekitar tahun 2002, itu juga sudah mengucurkan 1 triliun untuk menyelamatkan Garuda, 500 miliar untuk menyelamatkan Merpati. Merpati ternyata tidak bisa tertolong. Garuda ini saya kira kita perlu cermat, jangan sampai nanti setelah di bail out juga di kemudian hari mengalami nasib serupa. Oke, Pak Alvin, mungkin kita bicara selanjutnya terakhir, masa depan maskapai full service airlines di Indonesia. Kemarin sudah ada, tadi Bapak menyebutkan terkait dengan Merpati yang sudah mendapatkan dana bailout, kemudian Garuda Indonesia yang kemudian akhirnya terpaksa nampaknya harus menerima kenyataan pahit, tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik, kemudian mau tidak mau mungkin menerima opsi untuk bergabung dengan Pelita Air. Bagaimana kemudian masa depan melihat industri penerbangan di Indonesia, terutama full service airline ini? Ya, saya yakin bahwa industri transportasi udara ini ke depannya sangat dinamis ya, dengan perkembangan teknologi dan juga dengan perubahan perilaku manusia
COVID ini. Kebutuhan untuk traveling, untuk bisnis, untuk bekerja ini akan menurun. Semakin banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan secara online, sehingga perlu repositioning dan juga nantinya dengan munculnya teknologi baru, misalnya pesawat dengan mesin listrik, tidak lagi menggunakan minyak, kemudian juga drone yang bisa mengangkut penumpang untuk jarak dekat. Tentunya model penerbangan ini perlu diamati dan secara ditinjau kembali, bukan hanya sekedar full service atau LCC saja. Demikian. Baik, Pak Alvin, kita masih menantikan bagaimana nanti langkah yang akan diambil terkait dengan penyehatan, restrukturisasi, kemudian penyelamatan dari maskapai Garuda Indonesia. Semoga ini bisa memberikan titik yang cukup cerah bagi masa depan penerbangan Indonesia tentunya. Terima kasih Bapak Alvin Lee sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Salam sehat, Pak. Sehat selalu.